Hai sahabat Biuda, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam jujuan, nande bapak turun rasenina. Amini jape kamringan, ibas kini jahan. Horas buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Biuda akan ambil jamur. Ini dia ya, banyak jamurnya ya sahabat semua. Ini dia. Jadi kita panenlah jamurnya. Ini sahabatku semua. Bambu. Mama. Iya, mama aja ambil ya, Dek. Hah? Ini dia sahabatku semua banyak. Ini jamur bintang ya. Ini dia. Banyak kan sahabatku semua. Sedap nantinya. Lagi-lagi mudanya ya. Iya. Sana. Tukang syuting pun batuk sahabatku. Batu lah. Syuting. Banyak kataku. Lah. Boleh. Mana? Banyak sekali. Nah ini dia jamurnya ya sahabatku semua. Biuda sudah cuci ya. Jadi Biuda akan rebus lah ini ya. Nah kita bening, kita tadi ambil bayam kita. Tidak begitu cantik ya sahabatku semua. Biuda langsung cuci tadi ini. Kita cuci, kita pretel dulu ya. Nah Biuda sudah panaskan air panasnya ya. Biar mendidih nanti kita masukkan jamur dengan bayamnya. Tidak begitu cantik pertumbuhan bayam kita ya. Cukup untuk kita makan lah supaya tidak beli sayur. Itu aja sahabatku semua. Biuda kalau siap tadi cabut langsung Biuda cuci karena banyak tanah-tanah itu Biuda tidak suka. Jadi kayak gini tinggal kita cuci sekali lagi udah bersih ya. Ya semua tumbang lagi pokok lampu kita. Tadi nih Pak Uda tadi sudah ambil kayu-kayu besar lagi biar disokong lagi ya. Mudah-mudahan bagus lagi nanti pertumbuhannya. Ini sahabat semua sudah tumbang ya. Udah Pak Uda tadi ambil kayu-kayunya. Nah sebelum air rebusan bayam kita mendidih, kita buat cabai uleknya ya sahabat semua. Ini udah petik cabai kecil. Kita akan membuat cabai uleknya, cabai ulek durian. Ini duriannya semalam udah dimakan separuh ini, jadi udah ada rasa asam-asamnya ya. Dengan ini andaliman, buah andaliman. Semalam dibawa adik ipar saya dari Samosir. Jadi kita pakai lagi akan banyak semalam dibawanya ya. Kita buat ya, penasaran kan udah cara bagaimana meracik cabai uleknya, ikuti terus ya sahabatku.
Ya, Bi udah akan membuat super pedas ini. Biar agak cair suara Bi udah. Ya. Nah, bahan yang Bi udah gunakan cabai kecil, bawang merah, dan andaliman dan jeruk nipis ya, sebab semua ini duriannya ya. Ini Bi udah sudah cuci ya. Kalau di kebun kita masak-masak simpel aja ya, sebab semua. Nah, itu adik saya ya, ikut membantu. Semalam kami jemput ke rumahnya. Kasihanlah daripada sendiri di situ di tempat rumah kontrakannya, kata Pak Uda. Jadi ini ya sebab semua, semalam Bi Uda agak purs sekali hati Bi Uda, jadi terbawa menangis ya. Ketika melihat kita adik kita menangis, pasti kita akan menangis ya sebab semua. Jadi Bi Uda terbawa agak berpikiran sedih lah ya. Jadi semalam, ini hari apa sebab semua? Ini hari Selasa. Pas hari Minggu istri adik saya kawin lari dengan suami orang ataupun entah lajang, nggak tahu lah sebab semua. Karena selama ini memang dia suka juga lah SMS-an sama orang ya di Messenger atau di Facebook ya. Jadi semalam ditelepon lah sama adik saya, Kak, sudah pergi lah istri saya katanya. Terus saya tanya lah, saya jemput daripada dia sedih suntuk dia sendiri, kata Pak Uda, jadi kita bawa lah ke rumah kita aja, kata Bapak Uda ya. Dia sudah menikah, udah lama, udah bertahun-tahun, udah ada 9 tahun dia berumah tangga sebab semua. Dia melakukannya tidak sekali dua kali, sudah berulang kali ya. Tapi kemana lah kalau kita berumah tangga ini, pasti selalu kita maafkan demi anak ya. Jadi ketika itu semalam pun dah itu lagi ya, dia suka memang di Facebookan. Jadi kami bawa lah kemari. Jadi gini kata saya, cuma bisa kasih saran kepada adik ya, tetap semangat, dan kalau ada kerjaan ya cari kerjaan, simpani duit biar bisa anak-anak sekolah seperti semua. Itu aja. Biasa ya dalam rumah tangga ini kita selalu menghadapi kesusahan, tapi kalau kita selalu bersyukur pasti dikasih Tuhan juga lah jalan rezeki. Ini dia sepertinya, saya tanya lah apa masalah, kenapa istri pergi. Semalamnya awalnya saya tidak percaya, pasti kamu berantem lah makanya istrimu pergi. Tidaklah, Kak. Baru saya suruh telepon, diangkat. Kenapa lah kamu pergi, Dek? Kata adik saya ya, Bapak Gibran. Bosan saya dengan kehidupan miskin dengan kamu, katanya. Jadi apa lagi boleh buat? Semua. Kalau tadi berantem dia, bolehlah saya kasih nasihat sama adik saya. Ini tidak ada permasalahan sedikit pun. Dia hanya mengatakan bosan hidup miskin dengan kamu. Jadi ketika memang kalau kita sudah berselingkuh ini, sahabat udah, memang sudah pandai lah membanding-bandingkan suami kita dengan yang lain yang kaya dan miskin. Ini pas pula kebetulan kami orang miskin. Jadi sudah pandai lah ya dia membanding-bandingkan hidupnya, Kak. Jadi semoga sahabat-sahabat Bi Uda tidak tersinggung Bi Uda berkata-kata ya. Ini bukan saya menyinggung sana sini, ini memang kehidupan kami ya. Ini adik saya sekarang mengalami. Jadi saya hanya bersaran selalu tetap semangat demi anak-anak biar supaya sekolah. Kami pun bukan nggak sering, dari dulu kami mengalami kesusahan bersama Bapak Menda ya. Tapi ya cuman lah kalau kita ini ya selalu kita syukuri lah, jangan dibawa jangan kalau ketika kita susah kita sibuk menggantikan suami, sibuk menggantikan istri. Ketika senang susah bersamalah kita menghadapinya di rumah tangga ini demi anak-anak ya. Semua ini nasihat dari Bi Uda lah. Jangan selalu susahnya lihat suami orang kaya langsung kita ingini laki orang. Ketika susah larilah, manalah laki-laki ini, enaklah sama dia orang kaya, suami saya miskin. Jangan begitu ya sahabatku semua. Kita tidak tahu apa ujung-ujungnya nanti akhirnya ketika kita tua.
Siapa mau hidup miskin sahabatku semua, tapi kita syukuri aja apa yang kita miliki. Itulah saya selalu saran sama adik saya. Saya nggak sanggup ya melihat anak-anak ini. Ketika anak-anak berpisah, orang tuanya melihat anak-anak ini, saya langsung berpikir ya seperti semua, ketika nanti dia berpisah pasti anak akan mempunyai mama tiri, pasti akan mempunyai bapak tiri. Itulah kalau orang tua sudah berpisah ya seperti semua. Saya memang tidak sanggup kalau melihat anak-anak berpisah orang tuanya ya. Saya jadi langsung pikiran, apalagi adik saya ya. Ngapain? Sudah sering ya seperti semua. Bahkan Menda saja pernah Menda lah di rumah dia kan. Saya ke ladang, Menda kurang sehat. Kalau kami barasa karo kan dia panggil mami. Mami tadi menelepon sama laki-laki orang. Katanya, saya tanya siapa itu mami, saya bilang mama katanya, padahal bukan mama. Saya lihat di PC-nya mak katanya. Kan nggak mungkin Menda sebesar itu sampai semua udah kelas 2 SD. Kan tahu dia mamanya, pamannya apa enggak. Jadi dibilangnya lah sama saya, mak gini-gini. Ya cemana lah saya buat. Ketika kita kalau sudah berumah tangga sahabat semua, walaupun kita tahu keburukan yang lain yang saudara kita ataupun siapa di keluarga kita, kalau ketika dia masih sanggup, ya kita biarkan aja lah. Karena dia tidak mengeluh, ya kita biarkan aja. Karena dalam rumah tangga ini kita pasti pikirkan rumah tangga kita masing-masing dahulu, baru kita pikirkan saudara kita. Karena kalau kita terlalu mencampuri rumah tangga adik kita ataupun saudara kita kan tidak boleh juga seperti semua. Karena dia masih sanggup, ya kita biarkan aja. Kan gitu sahabatku semua. Ya kalau kita kasih saran nasihat yang baik, kalau tidak didengarkan atau dengarkan, itu kan terserah dia gitu. Yang penting kita kasih saran yang baik, itu aja. Tapi kan terlalu keras kan kita nggak berani juga. Itulah hidup sahabatku semua. Ini saya tidak buka bijinya ya, nanti sambil makan kita buangin nanti bijinya lah. Inilah namanya cabai ulek durian, cabai durian dengan andaliman, semua serba mentah ya. Kita peras sedikit air jeruk nih ya sahabatku. Bagi sahabat Yuda, kalau suka pakai penyedap boleh kasih penyedap ya. Tapi kalau Yuda tidak ya, ini cukup enak dan rasanya sudah mantap ini. Aromanya andaliman dan duriannya pun sangat sedap sahabatku semua. Itulah saya bilang sahabatku semua, daripada kamu suntuk, daripada termenung sendiri-sendiri, lebih baik buatlah YouTube kamu, saya bilang. Jadi kalau kita buat video tidak suntuk lah, banyak kawan cerita, saya bilangnya seperti semua. Jadi saya bilangnya selalu ya, karena hidup ini bukan kalau kita gagal kan bukan kegagalan sampai mati sahabatku semua. Kegagalan itu kan bisa kita ubah. Pernah pepatah mengatakan kegagalan itu adalah rezeki tertunda ya sahabatku semua. Mungkin jodoh kalian sampai di sini, saya bilang ya, masih banyak perempuan yang lain. Mungkin Tuhan itu berencana lebih baik, mungkin dapat istri lebih baik lagi, tidak selingkuh. Nah ini ya adik saya. Itulah saya memberi semangat lah. Pak Uda pun selalu ajak cerita dan beri semangat ya sahabatku semua. Gimana kita buat sahabatku semua? Kalau kerjaan di sini kadang ada kadang enggak. Istrinya tidak sanggup, susah. Kalau Biuda sanggup apapun demi anak-anakku dan rumah tanggaku. Sudah mantap ya sahabatku semua. Lidah Biuda pun bergetar. Pas sekali. Sudah rebus ya. Kita masuk jamurnya.
Bi udah selalu bertanda tanya ya sebabku cuma kenapa lah perempuan ini kalau udah memang menikah apalagi yang dicari. Ya kita bina aja dari rumah tangga kita kan. Kecuali suami kita tuh tukang pukul puk. Itulah kadang hidup ini serba salah. Ada juga kawan Bi udah ya, suaminya selingkuh sering, istrinya baik, cari makan, cari sini. Nah, ini pas pula ini adik saya, suaminya baik, istrinya pula tukang selingkuh, suka cari laki orang yang mana, yang kayak itu aja kerjanya terus. Cuman lah sebetulnya inilah hidup. Bagi sahabat Bi Uda, jangan ada yang tersinggung ya. Bi Uda minta maaf ini karena memang adik saya mengalami. Jadi saya kasih saran sama dia, buatlah YouTube kamu dekku, biar tidak suntuk. Nah ini bagi sahabat-sahabat Bi Uda, mana tahu nanti ada perempuan yang cocok nanti untuk adik saya, kasih nanti di kolom komentar ya sahabat semua, daripada suntuk kan kita nikahkan aja langsung. Janganlah itu Bapak Gibran, anaknya paling tua Gibran. Pak udah lagi ya sahabatku semua, dari tadi malam diajak-ajak bercerita lucu lah selalu ini Bapak Gibran. Cuman lah ya sahabatku semua, ketika kita pacaran pun putus dengan pacar kita pun sedih juga ya kan. Ini udah 9 tahun dia berumah tangga. Kan punya sahabatku semua. Apa nih? Lupa pun Bi udah. Dan kita ya sebagai semua sebagai kakak, kita kan tidak membela sana sini, karena kalau sekali dua kali bisa lah dimaafkan. Itulah mana tahu adik kita salah, pasti kita lihat kan yang mana salah. Ini sahabatku semua udah berulang kali. Cemana kakaknya nggak marah sebagai adik? Cobalah posisi kalian dengan Bi Uda, pasti marah dan menangis. Makanya Bi Uda terbawa juga ya, tidur pun menangis. Pasti saya selalu berdoa, pasti Tuhan akan tahu karma tetap akan berjalan apa diperbuat kita sahabatku semua. Saya tidak sanggup ya melihat anaknya, itu aja sahabatku semua. Tapi saya selalu beri semangat pada adik saya, tetap semangat dan syukuri dan tetap berjuang demi anak-anak, biar anak-anak sekolah. Jadi apa yang kita rasakan, penderitaan hidup ini jangan terbawa untuk anak. Jadi jangan sempat tahu anak kita lagi sedih. Karena kasihan anak-anak ya sahabatku. Nah rebusan kita sudah masak ya sahabat Uda. Angkat ya. Kalau di kebun kita masak-masak simpel aja, yang penting kenyang perut ya. Nah ini dia ya sahabatku semua, rebusan bening bayam dengan cendawan atau jamur liar dengan cabai ulek durian dan andaliman. Nah, silahkan dicoba di rumah ya sahabat Buddha. Sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat ya sahabat Buddha. Sekian dulu, salam Jojo Hora, sampai jumpa sahabat Buddha.